apa yang mereka yakini atau mereka anut, sehingga dua imam ini, Abu Zur'ah dan Abu Razi, menyinggung dan mengangkat masalah mereka ini. Menyinggung dan mengangkat masalah mereka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa usalli wa usallim 'alal mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid As-Salam yang semoga senantiasa dilimpahkan taufik serta afiah dari Allah tabaraka wa ta'ala, kita kembali dimudahkan untuk duduk sama-sama di masjid yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan beberapa menit ke depan mendatangkan ridha dari Allah tabaraka wa ta'ala dan pahala darinya, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sebagaimana keinginan kita semua untuk melanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain, di mana di situ kita mengupas dan membahas terkait akidah dua orang imam, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumallahu ta'ala jami'an. Kita sampai pada pembahasan yang mulai cukup rumit, tetapi insya Allah kita akan coba sederhanakan. Kita akan ambil yang bagian terpenting, kemudian bagian yang mungkin agak sulit dicerna kita akan lewati saja. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, namun sebelum kita mulai, ada sebuah pertanyaan yang sekiranya mungkin butuh dijawab oleh jemaah sekalian. Jika menurut antum semua, kalau ada seorang pelaku maksiat, dia melakukan sebuah kemaksiatan, entah itu maksiat ini dilakukan berulang kali secara kontinu dalam waktu cukup lama, tetapi di hatinya ia merasa ada kegundah-gulanaan di situ. Dia merasa tidak nyaman di situ. Pertanyaannya, apakah keimanan orang seperti ini itu dikatakan masih sehat atau sudah rusak imannya? Pelaku maksiat, sering melakukan maksiat berulang-ulang, masih sehat? Baik. Jazakumullahu khairan. Ini sekedar untuk merefresh kerapian tidak terlalu tegang malam ini. Baik, para ulama menyebutkan apabila seorang hamba melakukan suatu kemaksiatan atau banyak kemaksiatan sekalipun dia lakukan, kemudian dia merasa di hatinya ini ada sesuatu yang mengganjal, maka itu kata para ulama indikator ada keimanan yang masih sehat. Artinya imannya belum habis. Artinya hatinya tidak mati. Bisa dipahami? Nah, adapun terkait apakah iman pelaku maksiat, dosa-dosa besar itu sama dengan ahli ibadah, maka tentu saja kita jawabnya tidaklah sama. Karena iman itu bertingkat-tingkat. Semakin banyak melakukan amal ketaatan kepada Allah, semakin ikhlas seseorang melakukan ibadah-ibadah tersebut, maka semakin baik pula kualitas keimanannya. Berbeda dengan pelaku maksiat yang setiap hari berkubang dalam kemaksiatan, tentunya kualitas keimanannya tidaklah sama. Tetapi apabila seorang belum bisa melepaskan dirinya dari cengkraman maksiat yang dia lakukan selama ini, dan dia menyadari itu salah, dan dia menyadari kekeliruan yang ada pada dirinya, maka kata para ulama itu indikator imannya masih sehat. Imannya masih menerima sesuatu yang mungkin suatu saat akan turun hidayah kepadanya sehingga ia betul-betul dimudahkan sama Allah untuk meninggalkan maksiat itu untuk selama-lamanya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini pula yang dirasakan oleh sejumlah sahabat Nabi SAW. Para sahabat itu tidak
satu derajat keimanan. Ada sahabat yang memiliki keimanan yang luar biasa, tetapi ada sahabat yang tertatih-tatih dalam menjalani keimanannya. Mungkin antum semua pian pernah mendengar ada seorang sahabat namanya Ma'is. Pernah mendengar? Ma'is ini dia datang suatu hari kepada Nabi SAW dengan sebuah penyesalan karena pernah melakukan atau baru saja melakukan satu perbuatan yang menurutnya luar biasa berat. Ia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini telah melakukan perbuatan zina. Sahabat Nabi SAW. Pada malam yang kemarin kita singgung, ada seorang sahabat datang atau seorang pemuda baru minta izin untuk berzina. Yang ini beda lagi kasusnya, beda orang. Yang ini mengatakan, aku telah melakukan perbuatan zina ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi SAW tidak menggubris dan tidak merespon. Beliau berpaling, memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Lagi dia mengatakan sampai empat kali dia mengatakan hal ini. Akhirnya Nabi SAW menanyakan, apakah kamu ada punya ketidakwarasan? Ia mengatakan, tidak, aku betul-betul sehat, aku normal, dan aku menyadari apa yang kulakukan. Kemudian Nabi bertanya lagi, dikonfirmasi sama Nabi SAW, apakah kamu sudah menikah? Iya, aku sudah menikah. Ditanya lagi sama Nabi SAW. Beliau ingin mengetahui apa definisi di zina yang dipahami orang ini. Betulkah zina yang dimaksud ini persis dengan apa yang dimaksudkan oleh beliau? Nabi mengatakan, mungkin barangkali engkau hanya menyentuh saja, atau engkau hanya memeluk dan mencium saja. Barangkali orang ini salah keliru memahami arti zina, sehingga takutnya ketika ditegakkan hukum zina dan kemudian orang ini meninggal, ternyata yang dia pahami berbeda dengan yang dimaksudkan di dalam syariat. Dia dengan tegas mengatakan, enggak ya Rasulullah, aku betul-betul melakukan perbuatan itu. Maka kalau begitu, kata Nabi SAW, tunggu sebentar. Nabi kemudian mengumpulkan para sahabat yang ada pada saat itu untuk membawa orang ini ke daerah Baqi' Gharqad. Daerah Baqi' Gharqad, kemudian dimulailah penegakan hukum zina pada orang ini, dirajam. Dan para ulama menyebutkan tidak mesti dalam penerapan proses hukum rajam atas perbuatan zina itu digali tanah, tidak mesti. Kenapa? Karena dari hadis ini disebutkan ternyata sahabat radhiyallahu taala anhu yang mulia ini, Ma'is ini, tidak tahan ketika dilempar. Kemudian dia merasa tidak tahan, akhirnya dia berusaha kabur, berusaha melarikan diri sama sahabat. Waktu itu Nabi tidak ikut, hanya memerintahkan sahabat untuk menegakkan hukum ini karena permintaan dari Ma'is sendiri. Ia ingin membersihkan dosa yang dia rasa harus dibersihkan. Walaupun sebagian ulama menyebutkan, di antaranya Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar, ketika mensyarah dan menjelaskan hadis ini, pelaku maksiat, kalau maksiat itu berkaitan antara dirinya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau seandainya ia menutupinya, tidak mengumbarnya dan tidak melaporkannya kepada pemimpin kaum muslimin yang di situ memiliki wewenang untuk menegakkan hukum had, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Tetapi jika ingin mengadukan hal tersebut dan ingin ditegakkan hukum had atau hukum yang sudah diatur ketentuannya terkait sejumlah dosa-dosa besar, maka ini merupakan yang bentuk kesempurnaan iman seseorang. Tetapi kalau seandainya menyembunyikan dan bertaubat, menyesali, itu sudah cukup, sudah cukup. Tetapi orang ini kemudian tidak sanggup menghadapi beratnya penegakan hukum had tersebut, akhirnya sempat lari. Akhirnya dikejar sama sebagian sahabat Nabi SAW dan tetap ditegakkan karena sudah mulai prosesnya. Kalau dia belum mulai, maka sudah tidak dilangsungkan atau dilaksanakan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan masih banyak lagi kasus-kasus di mana ada seorang wanita juga pernah datang mengadu kepada Nabi SAW, dua wanita, yang satu dari suku Juhainah, yang satu dari suku Qamidiyah. Mereka berdua mengaku bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan zina. Mereka mengandung dan hamil, dan mereka juga sudah menikah. Artinya merupakan hal yang tidak mudah bagi seorang wanita
ketika ia datang mengadukan hasil perbuatannya. Sementara dia seorang wanita yang sudah menikah, punya suami di situ, dan dia juga punya keluarga di situ, bapaknya, saudara laki-lakinya. Tentunya itu merupakan hal yang berat bagi wanita, aib bagi dirinya ketika hal itu sampai dibuka. Namun dua sahabat wanita ini radhiyallahu taala anhuma ini tetap datang memberanikan diri setelah membulatkan tekad datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan perbuatannya. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Diperlakukan dengan sama. Disuruh sama Nabi pulang dahulu. Karena masih mengandung. Kata Nabi, pulang terlebih dahulu sampai nanti kamu melahirkan. Ketika melahirkan, wanita ini datang lagi. Seandainya wanita ini mengurungkan niatnya dan tidak jadi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Nabi akan mencarinya? Tidak, akan dibiarkan saja sudah. Tetapi ia membulatkan tekad ingin menggugurkan dosanya, karena sebagian orang itu ketika melakukan perbuatan dosa, mungkin ia merasa masih ada sesuatu yang mengganjal kalau sampai belum betul-betul plong hatinya. Nah, mungkin ini yang dirasakan oleh sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang lagi dengan membawa bayinya, kemudian sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang kembali, susui dulu sampai anakmu nanti sudah bisa cukup mandiri, dalam artian sudah bisa menyuap dengan tangannya sendiri makanan ke mulutnya. Maka ditunda lagi sampai kemudian sudah datang yang ketiga kalinya dengan membawa bukti anaknya disuruh pegang roti. Dan anaknya sudah bisa menyuapkan roti ini ke mulutnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu sudah ditegakkan hukum zina. Maka kemudian dirajamlah sampai kemudian wanita ini meninggal dunia dan anaknya diurus sama keluarganya, sama walinya. Dan dalam proses hukum rajam itu, darah dari wanita ini sempat muncrat mengenai siapa? Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian Khalid bin Walid sempat mungkin merasa sesuatu terkena darah. Namun Nabi SAW melarangnya. Kemudian di momen yang sama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mempertanyakan, "Ya Rasulullah, engkau mau menyolatkannya wanita ini sementara dia telah melakukan perbuatan zina?" Maka Nabi menjawab dengan tegas kepada Umar, "Demi Allah, wanita ini telah melakukan perbuatan taubatnya yang seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah," kata para ulama maksudnya 70 pelaku maksiat dari penduduk Madinah kala itu, lawasi'athum, maka taubatnya ini akan mampu menutupi dosa-dosa dari 70 orang sekaligus. Artinya sangat besar taubat yang dilakukan oleh wanita ini karena memang berat untuk mengakui hal tersebut, dan di situ dia membuka aib dirinya, aib suaminya, dan aib keluarga besarnya. Namun dia tetap maju membulatkan tekadnya untuk membersihkan dosanya karena ia tidak ingin memiliki tanggungan dosa di akhirat. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas sebuah kelompok yang masih berkaitan dengan iman, kelompok yang masih berkaitan dengan pembahasan iman, di mana di dalam akidah Ar-Raziyah ini disebutkan di situ bahwasanya wal murji'atu al mubtadi'atu dhullalun, dan kelompok murji'ah yang mereka melakukan atau menganut metode yang menyelisihi metodenya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah kelompok yang menyimpang atau kelompok yang tersesat. Dhullalun itu dari kata dhal atau dhalal. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita mungkin hanya membahas sejarah tentang siapa kelompok murji'ah ini, dan apa yang mereka yakini atau mereka anut sehingga dua imam ini, Abu Zur'ah dan Abu Razi, menyinggung dan mengangkat masalah mereka ini. Baik, yang pertama adalah definisi dari murji'ah. Kelompok murji'ah, mungkin pian pernah mendengar ada yang menyebut murji'ah itu apa? Baik, di sini ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh sejumlah ulama, di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya, siapa itu murji'ah?
Beliau mengatakan man za'ama annal imana qaulun, yaitu siapapun yang meyakini bahwasanya iman itu hanya sekedar ucapan. Ini definisi Imam Ahmad. Baik. Kemudian ada juga definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan al-murji'atu hum ta'ifatun minal mubtadi'ah. Murji'ah merupakan satu kelompok mubtadi'ah yang mereka memiliki keyakinan la yadurru ma'al imani ma'siyatun, yaitu maksiat tidak akan membahayakan keimanan. Jadi siapapun yang menganut keyakinan ini, maksiat apapun tidak akan merusak ataupun menganulir keimanan seseorang, maka ini dikategorikan sebagai kelompok murji'ah. Baik. Kemudian itu definisi terkait murji'ah. Ada juga definisi-definisi lain, cuman hampir berkisar tentang hal itu. Di antaranya tadi Imam Ahmad, barang siapa meyakini iman itu hanya sebatas ucapan atau perkataan. Asyhadu an la ilaha illallah sudah dikatakan sebagai orang yang mukmin, orang yang mukmin, dan walaupun dia melakukan apa saja maka tidak akan membahayakan keimanannya tersebut. Nah, ini tentu saja hal yang dikritisi oleh ulama kita. Ada pula Al-Hafidz Ibnu Hajar yang memberikan definisi, yaitu siapa saja yang meyakini maksiat itu tidak akan menganulir atau membuat turun keimanan atau membahayakan keimanan seseorang. Artinya orang yang pelaku maksiat imannya sama dengan orang ahli ibadah. Nah, ini termasuk kategori murji'ah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Bahasan yang kedua adalah terkait sebab kenapa dinamakan murji'ah. Sebab dinamakan murji'ah. Baik, penamaan mereka dengan murji'ah ini itu ada dua. Tapi sebelumnya ulun sampaikan dahulu, dalam sejarah Islam, sejarah kaum muslimin, para ulama ini mereka dalam menyebutkan nama suatu kelompok itu terkadang itu disandarkan kepada pendirinya atau tokoh utamanya. Contoh di sini ada kelompok Jahmiyah namanya. Jahmiyah ini kenapa dinamakan Jahmiyah? Karena disandarkan kepada pendiri atau tokoh utamanya di situ, yaitu yang namanya Jaham bin Safwan. Maka penganut apa yang diyakini oleh pendirinya ini atau tokoh utama ini, maka dinamakan kelompok Jahmiyah. Kemudian itu contoh, ada kelompok yang disandarkan namanya itu diambilkan dari nama pendirinya. Yang kedua, ada pula kelompok-kelompok di dalam Islam yang penamaannya itu disandarkan kepada keyakinan yang mereka anut, yang di situ menyelisihi keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Nah, termasuk di sini dalam hal ini adalah al-murji'ah ini. Kemudian ada juga al-mu'tazilah. Al-mu'tazilah, pernah mendengar al-mu'tazilah? Itu bukan disandarkan kepada tokoh, tetapi disandarkan kepada tokohnya atau salah satu tokohnya, yaitu Wasil bin Atha. Itu mereka menjauh dari majelis gurunya sendiri, yaitu majelis Hasan al-Basri. Kemudian Hasan al-Basri menyeletup, i'tazalana al-Wasil. Si Wasil ini sudah merasa sudah lebih pintar, kemudian memisahkan diri dari majelis dan buka majelis sendiri. Nah, itu salah satu contohnya. Ada juga seperti kelompok Syiah, mereka menyandarkan diri karena sebagai loyalis Ali radhiyallahu taala anhu. Ada juga kelompok Khawarij, mereka disandarkan bukan kepada pendirinya, tetapi disandarkan kepada perbuatan mereka yang memberontak atau mengangkat pedang kepada penguasa atau pemimpin kaum muslimin. Tetapi di bawah kelompok-kelompok, contohnya Khawarij itu ada kelompok lagi terbagi menjadi beberapa kelompok. Seperti ada pecah lagi kelompok Khawarij. Ini cerita tentang Khawarij yang era awal, yang ada di akhir masa Ali radhiyallahu taala anhu. Itu Khawarij itu kembali pecah menjadi beberapa kelompok lagi.
Ada beberapa kelompok besar, di antaranya Abdullah bin Asfar, kemudian ada An-Najat. Kemudian kelompok yang mengikuti tokohnya ini kemudian dinasbatkan dan disandarkan kepada nama tokohnya, walaupun mereka termasuk bagian dari Khawarij. Seperti ada An-Najdat, kemudian ada As-Safariyah, dan seterusnya. Itu banyak sekali pecahannya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu sekedar penjelasan sedikit tentang penamaan sesuatu disandarkan biasanya kepada tokohnya atau kepada keyakinan atau perbuatan atau sesuatu yang membuat mereka berbeda dengan kebanyakan kaum muslimin. Baik. Nah, begitu pula al-Murji'ah ini. Mereka dinamakan Murji'ah ini ada dua alasan utama. Alasan yang pertama, karena mereka mengakhirkan, berasal dari kata takhir, mengakhirkan. Apa maksud dari mengakhirkan? Mereka mengakhirkan amal perbuatan dari keimanan. Jadi jika ada definisi iman, di situ ahlu sunnah wal jamaah meyakini iman itu terdiri dari 3 komponen, 3 unsur. Ada yang masih ingat? Yang disinggung sama Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini, yaitu hati, lisan, dan juga perbuatan. Nah, kelompok Murji'ah ini, mereka hal yang sudah baku dan sudah dikenal luas di kalangan kaum muslimin pada saat itu, mereka kemudian memunculkan sesuatu yang baru dan mereka keluarkan satu komponen utamanya, yaitu amal perbuatan, dan mereka akhirkan. Artinya mereka keluarkan dan mereka yakini iman itu hanya sebatas perkataan dan sebagiannya meyakini dengan keyakinan. Itu saja. Adapun mendirikan sholat, berpuasa, kata mereka itu di luar dari keimanan, di luar dari nama iman itu sendiri. Maka dari sini mereka dinamakan sebagai kelompok Murji'ah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah karena mereka memberikan roja, harapan. Jadi yang ada pada kelompok ini hanyalah roja saja. Mereka berikan roja saja kepada siapapun yang menjadi bagian dari kaum muslimin. Sekalipun ia melakukan kemaksiatan, kata mereka tidak masalah. Maksiatmu itu tidak akan mengurangi keimananmu di sisi Allah. Maka dengan menaruh dan menitik beratkan kepada roja saja dan melupakan yang lain, ya apa? Al-khawf, maka akhirnya tidak seimbang, tidak balance. Ketika hal ini tidak balance, maka yang ada adalah orang hanya merasa aman dengan apa yang dilakukannya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Padahal konsep yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga konsep ini senada dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di satu sisi ada motivasi untuk beramal saleh, di satu sisi ada peringatan dan ancaman sekira orang berharap kepada pahala dan ridha dari Allah, dan juga di satu sisi takut dan tidak meremehkan. Itu agar seimbang dua hal ini. Nah, atas dasar ini mereka dinamakan sebagai kelompok Murji'ah. Baik, ini dua alasan kenapa mereka dinamakan sebagai Murji'ah. Baik, kemudian yang ketiga adalah tentang kapan mereka ini mulai muncul. Kapan mereka ini mulai muncul. Baik, kelompok Murji'ah sebenarnya muncul sudah ada di era terakhir, akhir-akhir di masa sahabat Nabi SAW, di masa Abdullah bin Umar, di masa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum. Artinya di masa-masa akhir. Kelompok ini muncul sebagai respon terhadap kelompok yang berseberangan dan terlalu ekstrim dalam masalah keimanan juga, yaitu kelompok Khawarij. Jadi kelompok Khawarij ini muncul, kemudian setelah itu mereka awalnya hanya menolak masalah kepemimpinan, belum masuk ke dalam masalah
pelaku dosa besar. Jadi awal kelompok Khawarij ini mereka mempermasalahkan masalah kepemimpinan, ketidakadilan dan ketidakbejusan menurut mereka seorang pemimpin kaum muslimin. Padahal yang memimpin pada saat itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka awalnya mempermasalahkan itu, terutama mereka mempermasalahkan kepemimpinan menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ali radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian muncul kelompok yang kemudian sebagai bentuk respon terhadap kelompok Khawarij ini. Maka muncullah kelompok Murji'ah atau Syiah? Syiah dulu. Kenapa? Karena awalnya yang dipermasalahkan sama Khawarij ini adalah masalah kepemimpinan. Maka muncul kemudian dua kelompok ini yang berseberangan, yang bagaikan dua kutub yang saling berseberangan. Maka kemudian dari kelompok Khawarij ini turun kemudian setelah itu menyinggung masalah hukum atau status orang yang berhukum kepada selain Allah. Karena nanti Ali radhiyallahu taala anhu sepakat berdamai dengan Muawiyah. Nah, dengan mengutus masing-masing utusan. Nah, baru kemudian di situ mereka mempermasalahkan yang kedua ini. Nah, ketika masalah yang kedua ini muncul mulai benih-benih terkait menurut mereka pelaku dosa besar ini bagaimana statusnya? Apakah tetap dianggap sebagai bagian kaum muslimin atau sudah mulai keluar? Nah, atas respon terhadap keyakinan yang muncul seperti ini, maka mulai muncul kelompok yang kita bahas malam ini, yaitu kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya disebutkan bahwasanya kelompok Murji'ah ini muncul di tahun-tahun terakhir dari generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau zamannya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menyebutkan bahwasanya kelompok Murji'ah ini muncul di era generasi atau tahun-tahun terakhir sebelum para sahabat Nabi ini habis atau habis era atau generasi sahabat atau generasi yang pertama ini. Baik, kemudian pembahasan yang keempat adalah tempat munculnya. Di mana tempat munculnya kelompok Al-Murji'ah ini? Baik, muncul mereka ini awal mula munculnya itu di mana? Kira-kira? Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi di Madinah itu terakhir setelah meninggalnya Utsman karena dikepung oleh orang-orang yang datang dari luar karena dimobilisasi sama ada provokatornya. Kemudian Ali waktu itu diangkat karena untuk menjaga kestabilan keamanan, Ali pindah ke Irak. Kenapa? Karena di Syam tidak memungkinkan pindah ke situ. Karena di situ Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang masih tidak sependapat dan belum mau membaiat kepemimpinan Ali sampai ditegakkan dulu hukuman terhadap orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka pindahlah Ali ke Irak. Karena pada awalnya kepemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman itu ada pusat pemerintahannya ada di kota Madinah atau di kota Madinah. Maka di akhir-akhir Ali pindah ke Irak. Maka munculnya kelompok Murji'ah ini munculnya di kota Kufah. Munculnya di kota Kufah di mana kota Kufah ini salah satu kota di negeri Irak. Dan kota Kufah ini banyak sekali melahirkan kelompok-kelompok yang baru. Kelompok-kelompok yang baru. Di mana kelompok Syiah kuat di situ. Awalnya munculnya di situ. Murji'ah ini juga munculnya di situ. Jadi banyak munculnya di daerah Irak ini banyak muncul gejolak di situ. Baik. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima adalah siapa pendiri atau pencetus pemahaman seperti ini, bahwasanya tidak berbahaya keimanan walaupun orang yang menyatakan diri sebagai orang yang beriman, ia melakukan banyak kemaksiatan. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Setidaknya mengerucut pada tiga tokoh. Mengerucut pada tiga tokoh. Ada yang menyebut pendirinya adalah seorang lelaki yang bernama
Abu Umar atau kunyahnya Abu Umar, Zar bin Abdullah Al-Murhibi Al-Hamdani. Al-Hamdani, yaitu Abu Umar Zar bin Abdullah Al-Hamdani, yang meninggal sebelum tahun 100 Hijriah. Ini disebutkan dialah orang yang pertama kali mengutarakan dan menyebarkan keyakinan irja ini, bahwasanya amal perbuatan itu bukan bagian dari keimanan, dan orang yang melakukan maksiat bebas melakukan dan imannya tetap utuh. Ini yang pertama. Tetapi ada pula pendapat yang menyebutkan bahwasanya bukan dia, tetapi salah satu penduduk Kufah yang namanya Qais Al-Masir. Yang orang ini meninggal atau wafat pada tahun 121 Hijriah. Dan yang pendapat yang ketiga adalah orang yang pertama kali menyebar luaskan keyakinan irja ini adalah Hammad bin Abi Sulaiman, juga berasal dari Kufah, yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Lantas bagaimana ketiga hal ini? Para ulama menyebutkan bahwasanya ketiga ini muncul bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan, tetapi yang paling terkenal di antara ketiga ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu seorang ahli fikih ternama di kota Kufah yang namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Nah, Hammad bin Abi Sulaiman ini dikatakan salah satu ahli fikih ternama di kota Kufah, dan beliau yang pertama kali mencetuskan pemahaman ini. Walaupun beliau bukan yang pertama, tetapi termasuk yang awal-awal mencetuskan dan menyebarluaskan. Sehingga di situ banyak sekali komentar dari ulama salaf, dari para imam, di antaranya Az-Zuhri, ada Al-Auza'i. Mereka betul-betul mengkritik keras apa yang dikemukakan oleh Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman ini berasal dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ia keliru dalam hal ini. Yang ia menganggap bahwasanya amal perbuatan itu bukan bagian dari keimanan. Nah, itu. Nanti kita akan pelajari apa saja urutan atau kelompok-kelompok di dalam tubuh Murji'ah itu sendiri. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kelompok-kelompok Murji'ah ini ada yang mengatakan terbagi menjadi 12 kelompok. Terlalu banyak, mungkin akan terlalu panjang. Kita ambil pembagian yang secara garis besar, ada yang menyebutkan secara umum, secara garis besar itu 3 kelompok utama. Ada 3 kelompok besarnya. Dan ini merupakan pembagian atau pengelompokan menurut sebagian pakar sekte-sekte di dalam Islam, di antaranya Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan ini juga yang diambil oleh Isfrayini, Al-Makrizi, dan ini juga disetujui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengambil bahwasanya pembagian yang lebih sederhana adalah Murji'ah ini terbagi menjadi 3 kelompok. Tiga kelompok. Baik, kelompok yang pertama adalah kelompok yang menyatakan bahwasanya keimanan itu hanya sekedar apa yang ada di hati, cukup. Titik, sudah selesai. Nah, kelompok ini yang dimaksud adalah kelompok Jahmiyah dan juga kelompok-kelompok yang mengikuti Jahmiyah seperti Al-Maturidiyah, kemudian yang lainnya. Baik. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang meyakini bahwasanya keimanan itu hanya sekedar ucapan lisan saja. Artinya kalau orang mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun di hatinya ia tidak meyakini dan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ia mengucapkan di lisannya saja, maka berdasarkan keyakinan yang dianut oleh kelompok yang kedua ini, maka dia mukmin atau tidak? Orang munafik dengan kemunafikan yang besar,
Dianggap mukmin atau tidak? Dianggap. Kenapa? Karena bagi mereka, orang yang sudah mengucapkan dengan lisan saja, walaupun tidak meyakini dengan hati, maka orang munafik pun juga dimasukkan sebagai orang yang beriman. Adapun kelompok yang tadi, yang pertama ini, itu juga terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini, yang tadi disebutkan, adalah mereka yang mengaitkan keimanan itu hanya apa yang ada di dalam hati. Kemudian mereka terpecah lagi, tidak menjadi satu. Ada yang mengatakan, iman itu hanya sekedar kita mengetahui siapa Tuhan kita. Sudah selesai. Tidak perlu di situ kita tawakal, tidak perlu kita ikhlas, tidak perlu apapun. Amalan-amalan hati tidak perlu dikerjakan. Amalan apalagi amalan-amalan anggota badan. Nah, ini yang dinamakan dengan kelompok Jahmiyah. Kata para ulama, konsekuensinya berat sekali. Apa konsekuensinya? Berarti berdasarkan definisi keimanan menurut kelompok yang pertama ini, kelompok Jahmiyah ini hanya mengenal, orang kalau sudah mengenal siapa Tuhannya yaitu Allah, ya sudah. Dia sudah kategori orang yang beriman dan imannya itu utuh seperti imannya Abu Bakar, imannya Nabi, imannya malaikat. Berdasarkan ini konsekuensinya kata para ulama, berarti Fir'aun dan bala tentaranya itu beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Beriman. Kenapa? Karena Fir'aun tahu siapa Tuhan Musa. Dan Fir'aun juga meyakini bahwasanya Tuhan Musa itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tetapi dia hanya termakan egonya saja. Nah, berdasarkan definisi ini, itu bahaya sekali makanya. Baik, silahkan azan dulu, nanti kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai melanjutkan apa yang sudah kita ambil, masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi di awal kajian ulun ingatkan kita semua. Bahwasanya kalau ada pelaku maksiat kemudian merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, dan atau ia menyadari bahwasanya apa yang dilakukannya itu sesuatu yang salah, itu menandakan atau indikator bahwasanya ia masih punya iman yang masih bagus. Artinya ia menyadari apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang salah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian pula ketika seseorang melihat ada suatu keyakinan yang keliru atau keyakinan yang berseberangan dengan keyakinan yang dianut oleh para sahabat Nabi SAW, dan muncul di situ sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, bahwasanya ini kenapa begitu berseberangan dengan keyakinan yang dianut oleh para sahabat Nabi SAW, itu juga merupakan indikator bahwasanya ia memiliki keimanan yang
yang bagus. Kenapa? Karena semangatnya untuk menjaga kemurnian akidah yang benar, keyakinan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan ia masih memiliki keimanan yang sehat, dan ini yang dirasakan oleh para ulama kita, para imam. Di antaranya adalah Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim atau Afwan, Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Mereka berdua kenapa menyinggung masalah ini? Kenapa mereka menyinggung masalah ini? Karena mereka merasa harus menjelaskan hal ini kepada umat Islam. Karena merasa menjaga kemurnian akidah yang benar yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kemudian para sahabat mewariskannya pada generasi kedua, generasi ketiga, itu merupakan sesuatu yang harus mereka sampaikan dan harus mereka utarakan kepada umat Islam, agar jangan sampai nanti orang mengatakan, oh ini tidak masalah, sama saja, sama-sama jalan menuju kepada Allah. Enggak. Orang masih punya sesuatu, ini sesuatu yang salah di hatinya. Ini dia merasa risih dengan keyakinan-keyakinan yang berseberangan dengan keyakinan yang ada, yang berdasarkan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, itu menunjukkan imannya masih sehat. Nalarnya, logikanya masih jalan. Karena nanti kalau mempelajari, ulun buka saja, mempelajari, ada namanya cabang dalam ilmu akidah, itu cabang namanya ilmu firaq namanya. Ilmu mempelajari sekte-sekte, kelompok-kelompok. Yang ada adalah kita mempelajari kelompok-kelompok ini, kenapa mereka bisa sampai mengatakan dan meyakini sesuatu yang kalau kita lihat dari luar itu sesuatu yang sangat berseberangan dengan akidah yang ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seandainya anak kecil pun mungkin juga akan menyadari kok berbeda. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu tidak lain melainkan karena kata para ulama di antaranya Ibnu Qayyim, yang merusak kita ini ada dua. Penyakit yang terbesar itu ada dua yang merusak seseorang. Yang pertama adalah penyakit syubhat, dan yang kedua adalah penyakit syahwat. Mana di antara dua ini yang lebih mudah diobati? Yang mana? Syahwat atau syubhat? Syahwat. Kalau syahwat, orang masih merasa dia salah. Tapi kalau syubhat sudah masuk, sudah. Itu berat untuk diobati. Kecuali memang Allah Tabaraka Ta'ala menghendaki hidayah kepada orang yang terkena syubhat. Karena itu sangat sulit untuk dikeluarkan. Kenapa? Syubhat itu orang merasa dia sudah berada di atas kebenaran. Makanya kita selalu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk minta agar ditunjuki jalan yang benar, yang lurus, dan dimudahkan untuk mengikutinya. Karena terkadang orang tahu ada kebenaran di depannya namun tidak bisa mengikutinya. Karena apa biasanya? Ego, gengsi, gengsi atau sesuatu mungkin dari yang bersifat duniawi. Orang masih belum bisa. Dia tahu itu benar. Dia tahu manhaj ini benar gitu. Tetapi dia belum bisa meninggalkan karena mungkin ada sesuatu yang lain. Makanya tidak hanya kita minta ditunjukkan jalan kebenaran, tetapi kita minta juga yang kedua adalah kemudahan untuk menerima kebenaran tersebut. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tadi kelompok Murji'ah secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mereka yang mengatakan keimanan itu adalah sesuatu yang terkait dengan hati saja. Kelompok ini kemudian terbagi lagi menjadi dua. Ada kelompok Jahmiyah yang mengatakan iman itu hanya seberapa kenal kita dengan Allah. Artinya kalau kita sudah tahu bahwasanya Tuhan yang wajib disembah itu Allah, ya sudah, walaupun kita tidak menyembah Allah. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya ini banyak sekali dan sangat fatal. Makanya yang paling disoroti ulama belakangan adalah terkait keyakinan Murji'ah yang paling berbahaya ini, kelompok Jahmiyah ini. Karena sangat berbahaya. Kemudian ada kelompok yang di bawah dari kelompok pecahan pertama ini,
mereka menambahkan bahwasanya apa yang di hati dan juga apa yang di lisan. Itu ibaratnya tingkatannya lebih mending daripada kelompok Jahmiyah ini. Baik, itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok Murji'ah yang mengatakan keimanan itu adalah sesuatu yang terkait dengan lisan saja, tidak terkait dengan hati dan tidak terkait dengan anggota badan. Dan ini dinamakan dengan kelompok Karramiyah namanya. Pengikut Muhammad bin Karram. Muhammad bin Karram. Dan kata para ulama, ini sangat asing dan sangat aneh. Perkataan ini sangat asing dan sangat aneh. Tidak ditemukan seorang pun yang mengatakan seperti ini kecuali orang ini saja, Muhammad bin Karram. Namun subhanallah, walaupun sangat asing dan sangat aneh, namun tetap ada yang mengikutinya, subhanallah. Tetap ada yang mengikuti penyimpangan ini. Baik, itu tadi kelompok yang kedua, yang mengatakan iman itu sesuatu yang terkait dengan lisan saja, tidak terkait dengan hati dan tidak terkait dengan anggota badan. Konsekuensi dari ucapan ini adalah orang munafik itu tetap dihukumi sebagai orang yang betul-betul beriman di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Dibedakan di sini. Kalau kita ada orang munafik misalkan, dia mengaku bagian dari umat Islam, kita menghukuminya secara zahirnya saja. Menghukumi secara zahir, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi tetap mensolatkan, atau sebagian sahabat sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nama tokoh-tokoh munafikin ini yang diketahui oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, itu sebagian sahabat tetap menyolatkan. Kenapa? Karena orang kalau sudah mengaku, kita tidak diperintahkan untuk mengorek isi hatinya, isi batinnya, maka ya sudah, kita hukumi dia bagian dari kaum muslimin, diperlakukan sebagai kaum muslimin, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, disolatkan dan seterusnya. Nah, tetapi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang munafik dengan kemunafikan yang besar, apakah dihukumi sebagai orang yang beriman di sisi Allah? Tidak. Walaupun kita tidak menunjuk siapanya, cuman konsekuensi dari perkataan kelompok yang kedua ini adalah orang yang seperti ini pun dia hanya mengucapkan secara lisan, tetapi dia tidak beriman dengan hatinya, maka tetap dihukumi sebagai orang mukmin di sisi Allah. Baik, ini kelompok apa tadi yang kedua? Ada yang masih ingat? Karramiyah, Muhammad bin Karram. Baik, kelompok yang ketiga adalah mereka yang mengatakan bahwasanya keimanan itu adalah sesuatu yang terkait dengan hati dan juga harus diucapkan dengan lisan. Dan ini merupakan kelompok yang dinamakan dengan kelompok Murji'atul Fuqaha. Artinya Murji'ah dari kalangan ahli fikih. Karena banyak yang menganut perkataan ini, dan ini termasuk yang awal-awal. Yang kelompok yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling ringannya. Makanya sebagian ulama menganggap mereka masih bagian dari ahli sunnah. Bagian dari ahli sunnah. Kenapa? Hammad bin Abi Sulaiman itu termasuk salah satu pakar fikih di negeri Kufah yang terkenal, dan mereka atau dia menganut secara umum keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi dalam hal ini dia keliru. Nah, adapun kelompok yang 2 dan 3, maka ini sangat berseberangan dan tidak dihukumi sebagai bagian dari ahlu sunnah oleh kebanyakan imam kaum muslimin. Nah, makanya juga salah satu mungkin pernah mendengar ada salah satu dari imam 4 mazhab itu yang sebagian mengatakan terindikasi memiliki faham seperti Hammad bin Abi Sulaiman. Ada juga yang mengatakan itu tidak valid disandarkan kepada beliau. Siapa beliau? Imam siapa? Salah satu dari imam 4 mazhab. Juga di daerah Irak. Kalau Imam Malik kan di Madinah. Imam Abu Hanifah. Itu sebagian ulama kita ada yang menyandarkan beliau juga terindikasi memiliki penyebutan definisi iman ini tidak berkaitan dengan amal perbuatan, hanya berkaitan dengan hati dan lisan. Nah, tetapi para ulama mengingatkan,
Walaupun murji'ah fuqaha, kelompok yang ketiga ini, mereka masih menganggap sesuatu yang haram itu haram untuk dilakukan. Mereka menganggap suatu kewajiban itu tetap wajib untuk dilakukan. Yang mereka kemukakan adalah apakah amal perbuatan ini bagian dari iman, definisi iman atau tidak. Hanya itu saja, sebatas definisinya saja. Tetapi mereka masih melakukan sholat, tetap menganggap orang yang tidak sholat itu salah dan seterusnya. Bisa dipahami di sini. Nah, makanya sebagian masih menganggap yang ini termasuk ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kelompok kedua dan ketiga. Apalagi yang Jahmiyah itu sangat fatal sekali. Makanya sebagian ulama lagi ada yang memandang bahwasanya kelompok murji'ah ini secara umum dengan pembagian yang lain itu terbagi menjadi dua saja. Ada yang ekstrim, ada yang biasa. Ada yang ekstrim dan ada yang biasa. Yang ekstrim ini ya disebutkan contohnya adalah Jahmiyah tadi, yang mengatakan hanya sekedar mengenal saja. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang ada di buku-buku yang membahas tentang kelompok-kelompok di dalam Islam. Baik, sebenarnya ada lagi yang keempat. Dan ini jarang disebutkan karena memang sangat fatal sekali. Lebih fatal, lebih keji, lebih buruk daripada perkataannya Jahmiyah. Pian masih ingat perkataannya Jahmiyah tadi apa? Mereka mengatakan keimanan itu tervalidasi ketika seseorang sudah tahu siapa tuh Tuhannya. Maksudnya ketika orang sudah tahu pencipta alam semesta ini, yang wajib diibadahi itu adalah Allah, walaupun dia tidak masuk ke dalam Islam, dia sudah mengenal. Artinya dia sudah dihukumi sebagai orang yang beriman. Ini menurut kelompok Jahmiyah. Nah, kata para ulama, sebenarnya ada kelompok murji'ah yang keempat, dan ini yang lebih fatalnya lagi. Dan ini jarang diangkat oleh para penulis tentang sekte-sekte ini. Para ulama menyebutkan yang keempat ini adalah mereka menyebut bahwasanya kalau kapan seorang dikatakan sebagai orang yang beriman, punya keimanan, kalau dia sudah mengenal, tapi bukan mengenal Tuhan. Mengenal siapa coba antum pikir? Bukan. Mengenal imam. Nangkap? Iya, tapi Syiah yang ekstrim, Imamiyah namanya. Imamiyah. Jadi mereka ini mengatakan, kapan seorang dikatakan betul-betul imannya tervalidasi kalau dia sudah mengenal imam, bukan mengenal Allah lagi. Mengenal imam. Mana yang lebih buruk? Lebih buruk yang ini daripada Jahmiyah. Makanya saking buruknya mereka memang sudah nggak dibahas lagi sama ulama kita ini. Yang dibahas adalah tiga kelompok ini. Nah, baik, mungkin agak berat lah pembahasan malam ini. Baik, ulun berikan ringkasannya saja terkait apa saja yang membedakan antara kelompok murji'ah ini dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setidaknya kita mendapatkan rangkumannya. Yang pertama, poin yang pertama adalah perbedaannya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu harus terdiri dari 3 elemen atau 3 unsur, yaitu keyakinan dan amalan hati. Amalan di sini termasuk keikhlasan, tawakal, berharap, takut, itu kan semua berkaitan dengan hati. Nah, itu pembentuk keimanan seseorang. Kemudian yang kedua, unsur pembentuknya adalah amalan lisan, zikir, tilawah, dan seterusnya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah perbuatan anggota badan. Itu keyakinan ahli sunnah. Kelompok murji'ah yang mereka keluarkan itu adalah yang perbuatan anggota badan ini. Kemudian mereka berselisih di situ. Ada yang mengatakan cukup yang di hati saja, atau ada yang menambahkan hati dan lisan. Yang jelas mereka semua sepakat mengeluarkan anggota badan ini dari keimanan. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang membedakan mereka dengan ahli sunnah adalah kalau ahli sunnah meyakini keimanan itu dapat naik dan dapat turun, dapat pasang, dapat surut. Nah, kelompok murji'ah ini tidak. Mereka berbeda. Mereka katakan iman itu utuh, satu kesatuan. Kalau sudah muncul, ya sudah, tidak akan terkikis, tidak akan tergerus, tidak akan bertambah. Artinya tetap utuh. Dan utuhnya ini sama antara pelaku maksiat dengan ahli ibadah, sama. Nah, itu yang membedakan poin yang kedua. Poin yang ketiga,
adalah terkait masalah istisna. Ada yang masih ingat istisna? Yang insya Allah pian mukminkah? Nah, kalau ahlu sunnah wal jamaah, mereka merinci di situ. Mereka membolehkan kalau untuk menghindarkan kita dari mentazkiyah diri sendiri. Mentazkiyah diri sendiri. Bukan lantaran kita ragu terhadap keimanan kita. Artinya di situ ada yang membolehkan kalau kondisinya seperti ini. Dan melarang kalau kondisinya seperti ini. Kalau ragu tidak boleh, kita mengatakan insya Allah. Kemudian kalau murji'ah ini, mereka boleh atau kada? Mereka boleh atau kada? Nah, istisna ini insya Allah. Masih berkaitan dengan yang poin yang kedua. Mereka bilang iman itu sesuatu yang utuh. Tidak naik, tidak berkurang. Berarti menurut mereka boleh atau tidak? Seorang mengatakan, aku mukmin insya Allah. Kada boleh, haram kata mereka. Kenapa? Karena iman itu sudah satu. Apalagi yang insya Allah, kan tidak. Jadi mereka mengharamkan itu dan mereka melabeli ahli sunnah dengan kelompok syakkakah kata mereka. Apa itu syakkakah? Orang-orang yang ragu dalam keimanan. Padahal kan enggak, ahli sunnah mengatakan kalau dalam kondisi kita tidak ragu terhadap adanya asal iman, dasar keimanan itu ada, tetapi kita ragu, kita tidak ingin mentazkiyah diri kita sendiri, merekomendasikan diri kita ini, seakan kita sudah mencapai kesempurnaan iman. Nah ini yang kita katakan insya Allah boleh. Nah bagi mereka enggak. Itu adalah kelompok syakkakah labelnya kata mereka. Nah dan itu yang dilakukan oleh kelompok ini. Baik, wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang dapat disampaikan malam ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita lanjut ke pekan depan atau ganti kitab kah? Karena pekan depan Abu Zur'ah dan Abu Hatim selesai menyinggung masalah kelompok Murji'ah, mereka menyinggung masalah Qadariyah, masalah takdir juga. Kayak Pak Saiful. Atau ganti kitab yang lebih lanjut kah? Baik, yang jelas insya Allah bisa dipahami lah. Jadi intinya kalau mungkin dari tadi mungkin apian agak ini, baik ahlu sunnah meyakini iman itu 3 unsur. Kemudian dapat bertambah berkurang. Kemudian yang ketiga terkait insya Allah ini boleh atau kada. Ada rincian di situ. Boleh dalam kondisi, tidak boleh dalam kondisi yang lain. Baik, semoga ini yang dapat disampaikan, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.